Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran morfologi tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang tata letak daun pada batang atau yang biasa disebut dengan filotaksis, kaitan dengan rumus, bagan, dan diagram daun. Kita ke tata letak daun. Daun itu biasanya melekat pada bagian batang yang dinamakan dengan buku-buku atau nodus. Sedangkan di antara dua buku-buku batang itu terdapat ruas atau internodus. Pada tanaman singkong misalnya, kita bisa mengenali bagian buku-buku batang karena bagian ini agak membengkak di bagian dibanding dengan ruasnya. Nah, kalau kita perhatikan bagian buku-buku pada batang, ini terlihat adanya keragaman dalam jumlah daun yang melekat pada bagian buku tersebut. Nah, bagaimana posisi daun yang melekat pada buku-buku batang itu? Itulah yang akan dibahas dalam tata letak daun. Nah, jika memperhatikan bagaimana daun tadi melekat pada buku-buku batang, maka tata letak daun dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tata letak daun tersebar atau folia sparsa. Bisa dilihat di gambar. Tata letak daun itu tersebar jika letak daun menunjukkan bahwa pada setiap buku-buku batang terdapat satu daun. Contohnya kalau di gambar itu pada tanaman zeamais ya, jagung. Itu kelihatan bahwa dia setiap satu buku batang itu ada satu daun. Nah, berikutnya yang kedua adalah tata letak daun berhadapan atau folia opposita. Ini terjadi jika terdapat dua daun yang berpasangan atau berhadapan dalam setiap buku-bukunya. Jadi ada satu buku batang melingkar, kemudian pada masing-masing sisinya itu terdapat daun. Jadi ada dua daun yang berhadapan. Pada gambar bisa dilihat itu contohnya pada Psidium guajava atau jambu biji. Yang ketiga adalah tata letak daun berkarang atau folia verticillata. Ini terjadi jika pada tiap-tiap buku batang terdapat 3 daun atau lebih. Jadi kayak numpuk gitu, di satu buku batang ada banyak daun. Nah, bisa dilihat di contohnya ini adalah tata letak daun pada tanaman alamanda atau alamanda catarrhtica. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang rumus dan bagan tata letak daun. Jadi kalau misalnya melihat dari tata letak daun tadi, kita bisa menentukan rumus daun. Tumbuhan dengan tata letak daun tersebar itu dapat kita tentukan rumusnya. Adapun untuk tumbuhan dengan tata letak daun berhadapan dan berkarang itu tidak dapat ditentukan rumus daunnya, tetapi dapat diperhatikan adanya ortostik yang menghubungkan daun-daun yang tegak lurus satu sama lain. Nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, batang tumbuhan itu biasanya berbentuk bulat dengan adanya daun-daun itu digambarkan melalui bagan tata letak daun, di mana daun-daunnya digambarkan melalui perjalanan melingkar hingga sampai pada daun yang tegak lurus berada pada satu garis ortostik. Jadi bila batang itu dianggap sebagai sebuah tabung atau silinder, bisa dilihat di gambar ya. Duduknya daun pada buku batang itu dianggap sebagai titik-titik yang melekat pada tabung. Jika dihubungkan antara titik-titik terbawah secara berurutan ke atas, itu akan terlihat seperti lingkaran spiral yang teratur. Garis spiral ini dinamakan spiral genetik. Bisa diperhatikan ya di gambar itu ada batang yang bentuknya seperti tabung, kemudian ada garis ortostik, ini untuk rumus daun 2/5, jadi ada 5 garis ortostik di sana. Rumus daunnya ini ditentukan dengan cara jika untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan permulaan garis spiral tadi mengelilingi batang sebanyak X kali,
atau A kali. Nah, dan jumlah daun yang dilewati selama itu ada Y atau B, maka perbandingan antara X dan Y atau A dan B itu adalah rumus daun atau disebut dengan divergensi. Nah, sedangkan atau ada lagi nanti bisa dilihat itu ada istilah deret Fibonacci. Itu ada setengah, sepertiga, seperempat, 2/5 gitu, 3/8. Jadi kalau tadi kita pakai istilah X dan Y, X-nya itu jumlah keliling yang dilewati untuk mencapai daun tegak lurus daun permulaan, dan Y-nya itu jumlah daun yang dilewati selama keliling. Ada juga yang mengistilahkan itu A dengan A dan B gitu. Nah, sudut divergensinya adalah X per Y dikali 360 derajat. Sudut divergensi ini akan membantu kita nanti ketika menggambarkan diagram dari tata letak daun itu sendiri. Nah, untuk diagram tata letak daun itu kita bisa melihat bahwa tata letak daun itu ceritanya itu dipandang dari bagian atas. Batang tumbuhan itu digambarkan sebagai kerucut, lalu buku-buku tempat melekatnya daun itu digambarkan dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Lingkaran terluar menggambarkan buku pada pangkal batang, sedangkan lingkaran terdalam itu merupakan bagian buku termuda. Garis-garis itu seperti jari-jari lingkaran itu menunjukkan garis ortostik. Adapun garis yang putus-putus nanti itu adalah menggambarkan spiral genetik. Bisa dilihat di gambar ya. Itu yang berwarna merah, garis-garis berwarna merah itu adalah ortostik. Kemudian yang bentuknya spiral itu adalah spiral genetik. Pada diagram daun itu daun-daun digambarkan sebagai penampang melintang helai daun. Untuk membuat diagram daun, batang tumbuhan kan tadi dipandang sebagai kerucut yang memanjang. Kemudian buku-buku batang berupa lingkaran-lingkaran. Jika rumusnya 2/5, maka setiap kali harus melewati satu ortostik dulu untuk mencapai satu daun berikutnya. Oke, kita lanjut ke spirostik dan parasitik. Ketika kita melihat tata letak daun, ada juga tumbuhan yang garis-garis ortostiknya itu biasanya tampak lurus ke atas. Dapat mengalami perubahan arah-arahnya karena pengaruh beberapa faktor. Nah, perubahan yang sangat khas itu ialah perubahan ortostiknya menjadi garis spiral yang tampak melingkar batang. Dalam keadaan spiral genetik sulit untuk ditentukan, dan tampaknya letak daun pada batang itu mengikuti garis ortostiknya tadi. Fenomena yang seperti ini dikenal dengan spirostik, jadi tidak tegak lurus. Nah, untuk spirostik sendiri itu ada tumbuhan dengan satu spirostik, kemudian ada tumbuhan dengan 2 spirostik, lalu ada tumbuhan dengan 3 spirostik. Berikutnya ada juga yang disebut dengan parastik. Pada tumbuhan yang tata letak daunnya cukup rapat satu sama lain, daun-daunnya seakan duduk menurut garis-garis spiral ke kiri atau ke kanan. Nah, pada tumbuhan jenis ini spiral genetiknya sangat sulit ditentukan, sama gitu ya, bahwa sulit sekali ditentukan. Garis-garis spiral dengan arah putaran melingkar batang ke kiri dan ke kanan tadi menghubungkan daun-daun sehingga tampak 2 spiral. Garis-garis spiral ini disebut dengan parastik. Bisa dilihat di gambar, contohnya ada pada kelapa sawit. Oke, demikian materi tentang tata letak daun, rumus, bagan, dan diagram daun. Adapun bagaimana cara membuat rumus, bagaimana cara menentukan rumus, kemudian bagan, serta diagram daun bisa dilihat pada video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.